Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi datar berdasarkan konsep dimensi 3. Saya Niswani MPD Matematika, penganut paham bumi datar, seperti yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur, yang artinya demi Baitul Makmur atau Ka'bah, demi atap yang ditinggikan atau langit, demi lautan yang penuh gelombang. Ayat kelima menyatakan bahwa langit sebagai atap. Kalau langit sebagai atap, sudah pastilah ada lantainya. Lantainya adalah bumi. Kalau lantai, sudah pastilah berupa bidang datar. Sekarang kita lihat surat Al-Kahf ayat 7 yang artinya, dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata. Dalam Al-Quran selalu dikatakan bahwa bumi itu dihamparkan, bukan digelindingkan kalau seandainya bulat. Arti dari dihamparkan adalah dibentangkan secara merata. Contohnya boleh saja ambal, tikar, dan lain-lain. Alam semesta apabila dipotong dua secara mendatar, maka permukaannya akan berupa lingkaran dengan titik pusatnya merupakan persekutuan dari 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu ini saling tegak lurus yang disebut dengan sumbu ortogonal. X tegak lurus dengan Y, X tegak lurus dengan Z, dan Y tegak lurus dengan Z. Sumbu X diperpanjang ke kiri, ini adalah min X. Sumbu Y diperpanjang ke bawah, ini adalah min Y. Sumbu Z diperpanjang ke depan, ini adalah min Z. Sumbu-sumbu ini apabila kita kasih dinding pembatas, akan terbentuklah ruangan-ruangan. Seandainya ini kita misalkan ruang keempat, dan di sini adalah ruang ketiga, kita tutup. Di sini ada ruang kedua, kita tutup. Dan yang paling depan kita misalkan ruang ke-1. Berarti alam semesta ini bagian atasnya terdiri dari 4 ruangan yang menghadap ke atas dan ditutupi oleh kubah. Bagian bawahnya juga kita beri dinding pembatas sebagai berikut. Kalau ini kita misalkan ruang ke-5, di sebelahnya ruang ke-6, di sini ruang ke-7 kita tutup, dan di sini ruang ke-8. Berarti alam semesta itu bagian bawahnya juga terdapat 4 ruangan yang menghadap ke bawah dan ditutupi oleh kubah. Ruangan yang menghadap ke atas yaitu ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, ruangan 4. Dan yang menghadap ke bawah, di bawah ruangan 1 ada ruang ke-5. Di bawah ruang kedua ada ruangan ke-6. Di bawah ruang ketiga ada ruang ke-7. Di bawah ruang ke-4 ada ruangan ke-8. Ke-8 ruangan ini mempunyai koordinat titik yang berbeda. Kita lihat secara keseluruhan,
yaitu 4 ruangan menghadap ke atas dan 4 ruangan menghadap ke bawah. Kita lihat koordinat titik dari ruangan 1 atau R1. X-nya positif ke kanan, Y-nya positif ke atas, Z-nya positif ke arah depan. Di sebelah ruangan 1 ada ruang kedua, kita lihat koordinat titiknya. X-nya positif ke kanan, Y-nya positif ke atas, dan Z-nya negatif ke arah sana. Di sebelah ruangan 2 ada ruang ketiga, sumbu X-nya ke kiri yaitu negatif, sumbu Y-nya ke atas yaitu positif, dan sumbu Z-nya ke arah sana yaitu negatif. Kemudian kita lihat koordinat ruang keempat, X-nya ke kiri yaitu negatif, Y-nya ke atas yaitu positif, dan Z-nya ke arah depan yaitu positif. Di bawah ruangan 1 ada ruang kelima. Kita lihat koordinat titiknya, X-nya positif ke kanan, Y-nya negatif ke bawah, Z-nya positif ke arah depan. Di bawah ruang kedua ada ruang ke-6, X-nya positif ke kanan, Y-nya negatif ke bawah, Z-nya negatif ke arah sana. Di bawah ruang ketiga ada ruang ke-7, X-nya ke kiri yaitu negatif, Y-nya ke bawah juga negatif, dan Z-nya ke arah sana juga negatif. Di bawah ruang keempat ada ruang ke-8, X-nya ke kiri negatif, Y-nya ke bawah negatif, dan Z-nya ke depan adalah positif. Ruangan 1 ini nyata dan bisa ditempati karena koordinat titik sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya positif. Kalau dapat ditempati berarti disinilah bumi yang berupa juring seperempat lingkaran dan dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. 7 ruangan lainnya yaitu mulai dari ruangan kedua sampai ruangan ke-8 itu semu atau gaib, tidak bisa ditempati karena ada koordinat titik yang negatif. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa langit itu 7 lapis. Di sini ada 7 ruangan yang semu atau gaib. Apakah ke-7 ruangan ini mempunyai langit yang berbeda? Kita perhatikan ruangan 1 yang bisa ditempati dengan sumbu X, Y, Z-nya positif. Dikasih dinding-dinding pembatas sebelah kiri dan depan. Karena bisa ditempati, jadi posisi bumi adalah di sini, berupa juring seperempat lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur, dan atasnya ditutupi oleh kubah. Di sini dapat kita lihat bahwa permukaan bumi itu mendatar berupa juring seperempat lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur, sehingga luas permukaan bumi itu hanya seperempat luas permukaan alam semesta. Karena bagian atas bumi ditutupi oleh kubah, maka volume bumi adalah 1/8 volume alam semesta. Karena alam semesta itu terdiri dari 8 ruangan. Berikut kita lihat sketsa dari bumi dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Dulu pernah ditemukan gelombang dan nada suara yang berbentuk seperti gambar ini. Apakah ini getaran dan gelombang bunyi yang berasal dari permukaan bumi? Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Saya akhiri
dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.